Perkenalkan, nama saya Tintani Sabila Putri Muyani. Saya dari kelas 8E. Soal nomor 2, menurut kamu apa itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa yang dipercaya bahwa ibu guru bisa di tangan kanan mereka, dan OSIS adalah organisasi yang sangat dibutuhkan seluruh sekolah sebagai wadah mengembangkan kemampuan para siswa-siswa semester ini. Nomor 3, apa yang membuat kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Saya ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih maju, dan cara ini mengembangkan ide-ide dan kepala daerah untuk sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Maulana dari kelas 8I. Terus pertanyaan kedua, menurutmu apa itu OSIS? Organisasi siswa di sebuah sekolah. 3, apa yang membuat kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Percaya diri. Ya kan, dengarkan ya, makanya jawabannya itu nanti kan aneh-aneh, yang sekiranya masuk akal yaitu yang kamu pilih gitu ya. Terus, apa visi dan misi kamu dalam mengikuti pemilihan ketua OSIS? Visi saya menjadikan siswa siswi SMP Negeri 1 Ternate menjadi disiplin, taat, dan bertanggung jawab. Misi saya meningkatkan lingkungan sekolah. Meningkatkan lingkungan sekolah. 5. Bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memilih anggota OSIS? Memilih anggota yang disiplin, taat, bertanggung jawab, secara diri dan tetap. Apa itu OSIS? Organisasi siswa intrasekolah. Apa yang membuat kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Karena anak bisa capek tapi lagi hadiah dan berjalan. Apa visi misi kamu dalam mengikuti pemilihan ketua OSIS? Visi saya adalah menjadi OSIS yang bertanggung jawab, disiplin, amanah. Visi saya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memilih anggota OSIS? Visi saya menjelaskan saya akan memilih yang baik dan bertanggung jawab. Apa rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS? Saya akan memastikan dengan adanya kegiatan yang positif. Program kerja apa yang kamu buat untuk OSIS? Menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tentram tanpa adanya bullying. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus OSIS? Menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman pengurus OSIS? Mencoba membagi. Kalau anak buah kamu kena kasus di sekolah dan mencemarkan nama baik OSIS dan sekolah, apakah tindakan kamu? Menegaskan kepada mereka atau mereka akan mengenai sanksi yang lebih. Kalau kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk atau karena alasan penting lainnya, sedangkan masa jabatan kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di OSIS, apa tindakan yang kamu ambil? Jangan bekerja karena dia bisa mengawasi. Nama saya Rina Arisana dari kelas 8. Menurutmu apa itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa yang ada di sekolah. Apa yang membuat kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Menurut saya dari diri saya itu kalau kamu menjadi OSIS karena diri saya memiliki sikap yang teliti dan jujur, perkataan tepat dan organisasi. Apa visi dan misi kamu dalam mengikuti pemilihan ketua OSIS? Diri saya adalah ingin menciptakan lingkungan yang ramah, dan juga berkualitas. Bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memilih anggota OSIS? Saya akan memilih ketua OSIS yang perkataannya dapat dipercaya dan peraturannya tidak terlalu keras. Apa rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS? Menjalankan visi misi saya. Program kerja apa yang kamu buat untuk OSIS? Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, tanpa sampah plastik. Bagaimana
lanjut. dan menciptakan kawasan yang aman, damai, tanpa aksi bunuh. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara sesama pengurus OSIS? Tetap tenang, santai, bijaksana, dan berusaha untuk membenarkannya lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman pengurus OSIS? Saling menghargai. Kalau anak buah kamu kena kasus di sekolah dan mencemarkan nama baik OSIS dan sekolah, apa tindakan kamu? Saya akan memberikan masukan dan menasihati dia sampai dia tidak ingin mengulanginya lagi. Kalau kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk dan karena alasan penting lainnya, sedangkan masa jabatan kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di OSIS, apa tindakan yang kamu ambil? Berusaha untuk melakukan secepatnya. Apa yang akan kamu lakukan apabila program kerja kamu di OSIS banyak yang belum terlaksana, sedangkan masa jabatan kamu tinggal sebentar lagi? Apa tindakan kamu? Melakukan visi misi saya yang bisa saya buat. Apa yang kamu pilih? Mempertahankan anggota dan berusaha mengembangkan yang buruk-buruk atau mengeluarkan yang buruk dan mempertahankan yang baik agar efektif? Menjual anggota yang dipercayai Bapak Ibu Guru. Apa yang kamu buat untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Menjadikan OSIS menjadikan lebih baik dan ini mendisiplinkan siswa. Nomor 4, apa visi dan misi kamu dalam mengikuti pemilihan ketua OSIS? Visi saya menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pringapus menjadi lebih baik agar dapat membuat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pringapus menjadi orang yang berkarakter, disiplin, dan berbudi pekerti. Nomor 5, Oh belum. Visi saya yaitu nomor 5, bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam memilih anggota OSIS? mengamati dulu sikap, sifat, dan karakter, yaitu memilih anggota atau orang tersebut untuk menjadikannya anggota OSIS. 6, apa rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS? Melaksanakan program kerja OSIS yang sudah dibuat, selalu berkoordinasi dengan guru, pembina, dan mengadakan evaluasi kegiatan. 7, program kerja apa yang kamu buat untuk OSIS? Membuat satgas khusus kedisiplinan dan mengadakan lomba antar kelas untuk mempererat hubungan antar angkatan. 8, bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus OSIS? Menghargai pendapat tersebut, lalu memilih pendapat yang lebih baik. Tentunya saya akan jelaskan kenapa saya memilih pendapat tersebut. 10, kalau anak buah kamu kena kasus di sekolah dan mencemarkan nama baik OSIS dan sekolah, apa tindakan kamu? Melakukan anggota tersebut karena berdampak negatif untuk OSIS maupun sekolah. Kalau kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk atau karena alasan penting lainnya, sedangkan masa jabatan kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di OSIS, apa tindakan yang kamu ambil? Membuktikan dan bicara pada dengan baik dan menjelaskan bahwa saya menyukai jabatan itu. 12, apa yang kamu lakukan apabila program kerja kamu di OSIS banyak yang belum terlaksana, sedangkan masa jabatan kamu tinggal sebentar lagi, apa tindakan kamu? Memaksimalkan kerja OSIS dan bertanggung jawab atas jabatan saya. Nomor 13, apa yang kamu pilih? Mempertahankan anggota dan berusaha mengembangkan yang buruk, atau mengeluarkan yang buruk dan mempertahankan yang baik agar efektif? Mengembangkan yang buruk karena tentunya orang bisa berubah dan saya akan beri kesempatan untuk berubah. Jika kesempatan itu disia-siakan, maka saya akan Ya. Oke, maju lagi, dekatkan nih. Siap ya. Soal undian
nomor 5. Gaya kepemimpinan seperti apa yang akan kamu terapkan jika kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS? Silakan. Saya kepemimpinan yang disiplin, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan organisasi siswa. Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pengurus OSIS? Silakan. Menasihatinya dan berikan sanksi sesuai dengan apa yang terjadi. Cukup? Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah siap ya? Dengarkan pertanyaan saya. Kalau tidak diterima menjadi pengurus OSIS, kamu akan bagaimana? Mendaftar lagi tahun depan? Mendaftar di organisasi lain? Atau menyerah? Jangan. Mendaftar di tahun depan. Oke. Cukup? Baik, sudah siap ya? Apa tujuanmu masuk OSIS? Karena saya ingin mengharumkan nama seorang. Cukup? Mengharumkan nama sekolah. Oke. Lanjut lagi. Hormati pertanyaan saya ya. Hormati pertanyaan saya. Berikan alasan kepada kami karena menerima kamu di OSIS. Sebutkan kelebihan yang kamu miliki yang berbeda dari calon OSIS lainnya. Silakan. Saya kalau Tenang, tenang. saya tidak mempunyai kelebihan apapun, tapi saya yakin akan bisa menjadi ketua OSIS yang baik. Tidak bisa lebih ya? Berat-berat kelebihannya ada ya. Oke, baik, sudah sudah. Lagi lagi. Besok, ya. Dengarkan pertanyaan dari saya. Apakah orang tua kamu mendukung kamu untuk masuk OSIS? Apa bentuk dukungannya? Memotivasi. Lanjut, cukup? Iya. Oke, jadi kita pertanyaan. Siap ya? Pertanyaannya satu. Oke, pertanyaan saya terlebih dahulu. Ayo, apakah kamu yakin bisa menjaga nilai-nilai dari pelajaran kamu agar tetap konsisten ketika kamu menjaga OSIS? Silakan. Yakin, Alasannya? karena apakah ketika kamu nanti menjadi pengurus ini akan mengganggu nilai-nilai pelajaran kamu? Apakah kamu bisa mempertahankannya? Kalau jadi pengurus OSIS tetap baik nilainya begitu? Yakin? Bisa bagi waktu? Tidak? Yakin ya? Tidak? Ya. Oke, sudah siap ya? Program kerja apa yang akan kamu ajukan jika kamu nanti terpilih menjadi pengurus OSIS? Apa programnya? Silakan. Saya akan melakukan program kunjungan OSIS sekolah lain dan mengadakan seminar tentang pentingnya moral dan perilaku. Siap ya? Perhatikan pertanyaan saya. Apakah keuntungan menjadi pengurus OSIS setimpal atau sebanding dengan waktu dan tenaga yang telah kamu korbankan? Silakan. Keuntungan menjadi OSIS adalah mendapatkan pengalaman baru yang tidak dimiliki orang lain dan mendapatkan nilai tambahan. Itu setimpal dengan waktu yang sudah kamu keluarkan untuk menjadi pengurus OSIS. Sebanding nggak dengan? Sebanding. Sebanding ya? Iya. Oke. Gitu?
kemudian pilih kanan lagi-lagi. Baik. Ya. Nomor 15, dengarkan pertanyaan saya nomor 15. Ya, ada opsi yang baik, ada yang mungkin tidak baik ya. Pertanyaan saya adalah opsi yang tidak baik itu contohnya seperti apa? Osis yang meninggalkan tugasnya. Meninggalkan tugasnya. Tugas apa? Tugas seperti Karena nanti kalau kamu jadi pengurus harus ada yang meninggalkan tugas. Tugas apa? Dan ada waktu yang kamu harus keluar dari kelas tidak mengikuti pelajaran, gitu ya. Itu tidak baik, ya. Itu tidak baik, ya. Tidak baik. Jadi kalau meninggalkan pelajaran tapi untuk kepentingan masuk itu tidak baik. Tidak baik. Baik. Yang tidak baik bagaimana? Saya ingin contoh konkret aja. Masih ya? osis yang Osis yang tidak baik itu bagaimana? Menurut kamu, pengurus osis yang tidak baik itu bagaimana? Pengurus osis yang tidak baik itu bagaimana? Ya. osis yang meninggalkan tanggung jawabnya. Meninggalkan tanggung jawab, bukan meninggalkan pelajaran itu tidak baik. Jadi, tapi harus bisa membagi waktu. Cukup? Oke, sudah siap ya? Silahkan dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Ada anak osis, ada anak yang ingin masuk osis karena mengharap mendapatkan dispensasi, ya. Dispensasi itu pengecualian, seperti beneran dari pelajaran, biar dari pelajaran. Itu bagaimana menurut kamu? Tidak baik. Tidak baik. Berikan alasan. Karena dia menghindar dari pelajaran. Menghindar dari pelajaran. Seandainya nanti kamu terpilih menjadi pengurus osis, kemudian begitu harus meninggalkan pelajaran, ya, artinya kamu tertinggal pelajaran itu. Apa yang kamu lakukan? Berusaha untuk mengerjakan yang meninggal. Berusaha untuk mengerjakan ya. Cukup? Oke, berikutnya untuk yang tidak yang buat kamu. Baik, dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana menurutmu jika ada anggota OSIS atau pengurus OSIS yang selalu menghindar dari tugasnya? Silakan. Saya akan menyelesaikan. Oke. Saya ajak lagi agar Mau mengerjakan tugas kita itu. Oke, baik. Cukup? Oke, baik. Oke. Siap ya? Kandidat. Pertanyaan saya, kompetensi atau kemampuan apa saja yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang anggota OSIS? Silakan. Yaitu bisa berbicara di depan membuat gaji dan bisa dipercayai untuk semua siswa. Bisa berbicara dan bisa dipercaya, mempercayai Tanggung jawabnya. tanggung jawabnya. Oke, bisa dipercaya ya. Bentar, jangan dibuka dulu. Sudah dapat semuanya ya? Baik. Dalam hitungan 1 sampai 3 silakan kalian dibuka. 1, 2, 3. Nah, kalian sudah mendapatkan nomor berapa? Sudah tahu ya?
Nah, nanti akan dibacakan oleh Bapak panelis kita, Bapak Agus. Untuk itu, waktu dan tempat saya silakan kepada Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS serta anak kelas 8, sekarang saatnya untuk kandidat menjawab pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Urut aja Pak, atau gimana? Urut dari kandidat satu. Silakan Pak. Soal nomor 1 aja Bapak. Ya, silakan. Soal nomor 1 nanti akan dibacakan sama undian yang nomor 1. Undian nomor 1 siapa? Kemudian nomor 1 ya. Nah, nanti akan dijawab oleh kandidat nomor 16. Silakan maju ke depan. Ini spontan ya, jadi saya ingin tahu kualitas jawaban kalian. Oke, untuk kandidat nomor 16 yang peserta 8 tolong dengarkan, ini penting buat kalian menilai bagaimana kompetensi kandidat ya. Kualitas jawaban mereka akan sangat menentukan pilihan kalian besok ya. Silakan yang belum duduk dulu. Ya, duduk dulu yang tenang ya, biar kalian bisa mencerna jawaban dari masing-masing kandidat. Oke, siap ya. Yang belakang kita tolong maju ke depan biar bisa mendengar jawaban dari teman-teman kandidat kalian. Tidak bicara sendiri. Yang belakang, sangat tolong kalau kalian semua bisa perhatikan. Yang laki-laki bisa diam dulu sebentar, bisa enggak? Bisa ya? Tenang dulu ya. Nanti biar suaranya untuk kandidat yang nomor 16 kedengaran. Oke, siap ya. Soal untuk kandidat nomor 16. Jika kamu sedang ada proyek publik di waktu tertentu, kemudian pada waktu itu kamu juga sedang ada acara keluarga, yang mana yang harus kamu pilih untuk diikuti, keluarga kamu atau organisasi OSIS yang kamu ikuti? Silakan. Saya akan melakukan sebenarnya jawab organisasi terlebih dahulu dan menyusul untuk acara keluarga. Ya, silakan balik ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kandidat nomor 16. Silakan yang mendapatkan nomor undian 2. Oke, sekali lagi dengarkan jawaban dari teman kalian, kandidat kalian, untuk nanti kalian pilih sesuai dengan kompetensinya. Sudah siap? Kandidat nomor 2. Apakah kamu siap menerima semua konsekuensi dari mengikuti organisasi ini? Siap. Apa alasannya? Karena saya sudah siap untuk organisasi ini. Karena saya benar-benar ingin mengikuti organisasi ini untuk mengembangkan keterampilan saya seperti jiwa kepemimpinan dan mengasah hidup besar. Cukup? Ya, Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kandidat nomor 9. Silakan yang nomor 3. Saya nomor 3. Ya, sekali lagi dengarkan ya, ini menentukan sekali. Oke, maju lagi dikit. Oke, siap ya. Pertanyaan nomor 3. Mengapa kamu ingin masuk ke organisasi OSIS ini? Padahal seperti yang kita tahu, menjadi anggota OSIS atau anak OSIS ini sangat capek, menguras waktu di organisasi. Silakan, berikan ini. Karena ini niat dari saya mau mengikuti organisasi anggota OSIS. Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kandidat nomor berapa tadi? Ya, silakan. Soal apa, Pak?
Tidak ada? Nomor undian 4. Tidak ada? Undian 5? Ya. Oke, maju lagi, kita cantik. Siap ya? Soal undian nomor 5. Gaya kepemimpinan seperti apa yang akan kamu terapkan jika kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS? Silakan. Saya kepemimpinan yang disiplin, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan organisasi siswa. Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kandidat tadi. Soal nomor 6. Ada? Undian 6. Nomor 6? Ada? Undian nomor 7. Ada? Oke, siap ya. Jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, apa yang akan kamu lakukan sebagai pengurus OSIS? Silakan. Menasihatinya dan berikan sanksi sesuai dengan apa yang terjadi. Cukup? Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Soal undian 8. Silakan. Silakan. Oh, 8. Sudah siap ya? Dengarkan pertanyaan saya. Kalau tidak diterima menjadi pengurus OSIS, kamu akan bagaimana? Mendaftar lagi tahun depan, mendaftar di organisasi lain, atau menyerah? Jangan. Mendaftar di tahun depan. Terus? Oh iya. Terus pertanyaan. Nomor 9. Soal nomor 9. Sudah siap ya? Ya. Apa tujuanmu masuk OSIS? Saya ingin menghubungkan Cukup? Menghubungkan anak sekolah. Baik. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Soal nomor 10. Oke, nanti lagi hormati pertanyaan saya ya, hormati pertanyaan saya. Berikan alasan kepada kami karena menerima kamu di OSIS. Sebutkan kelebihan yang kamu miliki yang berbeda dari calon OSIS lainnya. Silakan. Saya Tenang, tenang. kalau saya tidak mempunyai kelebihan apapun, tapi saya yakin akan bisa menjadi ketua OSIS yang baik. Oke, tidak punya kelebihan? Berat badan atau apa? Ya, kelebihannya tadi ya. Oke, baik, sudah cukup. Tepuk tangan. Soal nomor 11. Lagi lagi. Oke, ya. Dengarkan pertanyaan dari saya. Apakah orang tua kamu mendukung kamu untuk masuk OSIS? Apa bentuk dukungannya? Memotivasi. Lagi, cukup? Oke, beri tepuk tangan. Lanjut soal nomor 12. Ya, itu bisa positif dari penangan. Siap ya? Kata-kata tadi. Oke, pertanyaan saya berdua. Ya. Apakah kamu yakin bisa menjaga nilai-nilai dari pelajaran kamu
agar tetap konsisten ketika kamu menjabat OSIS? Silakan. Yakin, Alasannya? karena Apakah ketika kamu nanti menjadi pengurus ini akan mengganggu nilai-nilai pelajaran kamu? Apakah kamu bisa mempertahankannya? Kalau jadi pengurus OSIS, tetap baik nilainya begitu. Yakin, yakin. Bisa bagi waktu. Tidak, yakin ya? Sudah? Ya, beri tepuk tangan. 13. Oke, sudah siap ya. Program kerja apa yang akan kamu ajukan jika kamu nanti terpilih menjadi pengurus OSIS? Apa programnya? Silakan. Saya akan melakukan program kunjungan OSIS sekolah lain dan mengadakan seminar tentang pentingnya moral dan perilaku. Apa lagi? Cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat yang menjawab soal nomor 3. Soal berikutnya, nomor 14, silakan. Siap ya? Perhatikan pertanyaan saya. Apakah keuntungan menjadi pengurus OSIS setimpal atau sebanding dengan waktu dan tenaga yang telah kamu korbankan? Silakan. Keuntungan menjadi OSIS adalah mendapatkan pengalaman baru yang tidak dimiliki orang lain dan mendapatkan nilai tambahan. Itu setimpal dengan waktu yang sudah kamu keluarkan untuk menjadi pengurus OSIS. Sebanding ya? Sebanding. Sebanding ya? Ya. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kandidat yang menjawab soal nomor 14. Soal yang lagi? Lagi lagi, jawab. Nomor 15, silakan pertanyaan saya nomor 15. Ya, ada OSIS yang baik atau yang mungkin tidak baik ya. Pertanyaan adalah OSIS yang tidak baik itu contohnya seperti apa? OSIS yang meninggalkan tugasnya Meninggalkan tugasnya, tugas apa? tugas seperti Karena nanti kalau kamu jadi pengurus OSIS harus ada yang meninggalkan tugas. Tugas apa? Dan ada waktu yang kamu harus keluar dari kelas tidak mengikuti pelajaran, gitu ya. Itu tidak baik ya. Itu tidak baik ya. Tidak baik. Jadi kalau meninggalkan pelajaran tapi untuk kepentingan OSIS itu tidak baik. Tidak baik. Baik. Yang nggak baik yang bagaimana? Saya ingin contoh konkret aja. Masih ada. OSIS yang OSIS yang tidak baik itu yang bagaimana? Menurut kamu, pengurus OSIS yang tidak baik itu bagaimana? Pengurus OSIS yang tidak baik itu bagaimana? Ya. OSIS yang meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, meninggalkan tanggung jawabnya, bukan meninggalkan pelajaran itu tidak baik ya. Jadi, tapi harus bisa membagi waktu. Cukup? Baik, tepuk tangan untuk kandidat yang sudah siap soal nomor 15. Silakan nomor 16, masih ada? Yes. Ya. Oke, sudah siap ya? Ya. Silahkan dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Ada anak OSIS, ada anak yang ingin masuk OSIS karena mengharap mendapatkan dispensasi ya. Dispensasi itu pengecualian seperti beberapa kali pelajaran, biar tidak ada pelajaran. Itu bagaimana menurut kamu? Tidak baik Tidak baik, berikan alasan. karena ada pemikiran dari pelajaran. Bisa dari pelajaran. Seandainya nanti kamu terpilih menjadi pengurus OSIS, kemudian di situ harus meninggalkan pelajaran, ya, artinya kamu tertinggal pelajaran itu. Apa yang kamu lakukan? Berusaha untuk mengerjakan yang tertinggal. Berusaha untuk mengerjakan ya. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kandidat yang buat soal nomor 15.
Ya, setuju ya? Ya. Baik, dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana menurutmu jika ada anggota OSIS atau pengurus OSIS yang selalu menghindar dari tugasnya? Silakan. Saya akan naik sepeda juga. Oke, terus? Saya ajak lagi agar Mau mengerjakan tugasnya dari situ. Oke, baik. Cukup? Oke, baik. Oke, cukup, silakan. Beri tepuk tangan untuk kandidat yang tidak salah nomor 3. Terakhir, 18. Ya. Baik, siap ya, kandidat. Pertanyaan saya, kompetensi atau kemampuan apa saja yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang anggota OSIS? Silakan. Yaitu bisa berbicara di depan tempat resmi dan bisa dipercayai untuk semua siswa. Ya, bisa berbicara dan bisa dipercaya, mempercayai tanggung jawabnya. Oke, bisa dipercaya ya, karena dia menjadi pengurus. Cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat yang sudah selesai. Sudah ya, dari saya tadi sudah selesai sesi tanya jawab panelis. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak panelis kita, Bapak Agus. Beri tepuk tangan untuk Bapak panelis kita, Bapak Agus. Bapak panelis, Bapak Ibu guru serta anak-anak kelas 8 yang saya sayangi. Debat hari ini telah berakhir dengan mengucap syukur alhamdulillah. Debat ini saya tutup. Saya selaku moderator pada acara debat hari ini mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam memandu debat ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 8 semuanya bisa masuk kelas dahulu. Nanti akan ada info dari Bapak Ibu fasilitator.